got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached, like whoa. Assalamualaikum semuanya, Nanda. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tadi ya, ada sarapan pagi-pagi? Tidak. Kenapa tuh belum sarapan? Tidak sempat. Siapa Bu? Nanti habis ini bisa sarapan nanti ya, habis pelajaran tadi. Oke, baik. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu minta tolong kalau ada sampah yang berserakan di bawah meja, tolong bersihkan dan buang ke tong sampah dulu ya. Baik, udah bersih semuanya? Sudah. Alhamdulillah, kelasnya jadi bersih, kelasnya nyaman. Jadi kita siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa dahulu ya. Siapa di sini ketua kelasnya? Bisa. Kepada Dika, silakan pimpin doanya dulu ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu kepada menurut bacaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya, Nanda. Ya Ibu. Amelia Hani, Hadir Bu. Regina Paradika, Najatul Hairya, Salsabila Nasril, Dipa Milani Salsabila, Jumaida Aulia, Kanza. Oke, baik, sepertinya ada semua ya. Ya Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran Ibu ada sedikit dulu nih untuk melihat keputusan Ananda. Ibu mau bikin dulu. Jadi nanti kalau Ibu bilang tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk malamnya nggak ada. Oke, boleh ya Ananda? Jadi sekarang kita mulai ya. Tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, malam. Oke, baik, kita semuanya. Baik, kayaknya sudah fokus ya. Sini kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu bertanya nih, ataukah Ananda pada tanggal 3 Desember 2023 tentang peristiwa Gunung Merapi yang meletus di Sumatera Barat dan peristiwa seperti tanah longsor, banjir, dan bahkan gempa bumi di Sumatera Barat, menurut kalian apakah peristiwa tersebut merupakan kejadian dari alam saja atau ada pengaruhnya dari aktivitas manusia? Ada yang bisa menjawab? Nah, silakan, Hani. Seperti tadi kan Ibu menjelaskan ada bencana-bencana seperti Gunung Merapi, tanah longsor, banjir, dan juga gempa bumi. Nah, untuk tanah longsor itu bisa disebabkan oleh campur tangan manusia karena penebangan pohon secara liar. Oh, baik. Mengingat karena lingkungan ini merupakan bagian dari kekayaan alam, maka kita wajib untuk menjaga kelestariannya dan patut mensyukurinya agar terhindar dari bencana alam. Baik. Nah, peristiwa Gunung Merapi dan tanah longsor, banjir, bahkan gempa bumi itu merupakan contoh nyata yang menunjukkan bahwa perubahan lingkungan ini bisa berdampak serius. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang perubahan lingkungan. Oke, bentar ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan lingkungan.
kan gambar di depan. Nah, kira-kira pada gambar di depan ini apa yang Anda lihat? Iya, betul sekali. Beri hapus dulu untuk Regina. Benar ya dikatakan Regina tadi. Jadi pada gambar pertama itu termasuk perubahan lingkungan, di mana gambar pertama disebutkan oleh faktor alam, yaitu gunung Merapi yang meletus. Sedangkan gambar kedua disebutkan oleh faktor manusia, karena ada seseorang yang menebak hutan secara real. Oke, baik. Baik, selanjutnya Ibu ada sebuah video nih dan artikel. Jadi videonya akan Ibu tayangkan ke depan, lalu artikelnya akan Ibu kirimkan ke WA group ya. Nanti artikelnya amati dan cari rumusan masalahnya seperti dampak, analisis faktor penyebabnya dan solusi dari artikel tersebut ya. Nah, di sini ada video yang berhubungan tentang perubahan lingkungan. Jadi nanti Ibu akan menayangkan video. Ibu harap anak-anak semuanya tolong disimak baik-baik dan memperhatikan video tersebut, karena nanti setelah videonya selesai Ibu akan mengajukan pertanyaan terkait isi dari video tersebut. Baik, Ibu. Kulihat ibu berdiri sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kulihat ibu berdiri sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kulihat ibu berdiri sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Setelah melihat video tadi, apa yang terjadi pada video tersebut dan permasalahan apa yang dapat kita rumuskan
4 jenis pencemaran: pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, serta pencemaran suara. Pencemaran suara. Iya. Jenis pencemaran ini apa saja dampak yang terdapat pada pencemaran ini? Ada yang bisa menjawab? Nah, silakan Nadia. Dampaknya bisa berdampak pada kesehatan, Bu. Bisa menyebabkan penyakit asma, bisa juga merusak lingkungan, Bu. Kematian bagi hewan, tumbuhan dan makhluk hidup yang ada di bumi, Bu. Ya, Bu. Iya, bagus sekali. Betul ya, dampaknya itu seperti terkena gangguan pernapasan seperti asma, kanker paru-paru, serta bisa menyebabkan gangguan pada keanekaragaman hayati seperti perubahan suhu. Baik. Di sini Ibu ada LKPD nih. Jadi nanti jawabannya akan dituliskan di LKPD yang pertama itu ada tulis nama, kelompok. Jadi soalnya dijawab di sini ya. Tapi sebelumnya bentuk kelompok terlebih dahulu sebelum memberikan LKPD-nya. Berapa orang, Bu? Minimal ada 3 atau 4 orang ya. Sudah, Bu. Masuk. Udah dibentuk kelompok? Sudah. Oke. Ibu akan memberikan LKPD-nya ya. Jawab semua, Bu. Iya, Nak. Jadi jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Jadi nanti salah satu dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi yang kelompok lain itu menanggapi hasil presentasinya di depan ya. Bu, izin bertanya, Ibu.
Berarti kesimpulannya ini adalah salah satu perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam dan bisa juga disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembunuhan hutan. Kemudian yang gambar kedua yaitu pencemaran oleh sampah. Pencemaran ini berarti termasuk pencemaran tanah dan air yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kemudian gambar ketiga yaitu polusi udara, yaitu adanya asap kendaraan bermotor, yang mana asap ini mengandung gas beracun berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan debu yang merusak kualitas udara. Ini artinya disebabkan oleh perilaku manusia. Kemudian ada banjir. Yang banjir ini karena aliran air yang meluap akibat curah hujan yang tinggi dan saluran air yang tersumbat karena sampah. Berarti perubahan lingkungan ini disebabkan oleh aktivitas manusia. Ada pertanyaan dari nomor 2, di mana pertanyaannya yaitu berdasarkan gambar di atas polusi apa yang terjadi. Gambar di atas merupakan bentuk dari terjadinya pencemaran udara akibat asap dari pabrik. Asap tersebut mengandung berbagai polusi berbahaya seperti partikel debu, gas sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan berbagai senyawa organik volatil yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Lalu bagaimana dengan solusinya? Yang pertama, ini bisa memasang filter pada cerobong asap untuk menyaring partikel-partikel berbahaya sebelum dilepas ke udara. Yang kedua, yaitu menggunakan bahan bakar ramah lingkungan seperti beralih dari bahan bakar berupa batu bara ke bahan bakar yang lebih bersih seperti gas alam atau energi terbarukan, misalnya tenaga surya, angin, atau biomasa. Yang ketiga, solusinya yaitu menanam pohon di sekitar area industri untuk menyerap karbon dioksida dan meningkatkan kualitas udara. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3, di mana pertanyaannya, coba kalian perhatikan lingkungan sekitar, apakah ada pencemaran air yang terjadi? Bila ada, coba ceritakan bagaimana kesadaran warga masyarakat untuk mengatasinya. Jadi di sekitar saya itu ada terjadi pencemaran air, yang mana warga di sekitar lingkungan saya itu membuang sampah organik maupun anorganik ke sungai, sehingga membuat air sungai itu menjadi kotor dan bau. Padahal kegiatan itu sangat tidak dianjurkan buat dilakukan karena dapat menyebabkan pencemaran air. Air sungai yang tadinya dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sekarang sudah tidak lagi digunakan karena air sungai tersebut sudah tercemar oleh sampah. Nah, seiring berjalannya waktu, warga di sini mulai sadar akan hal itu, sehingga mereka membuang sampah pada tempatnya dan juga memisahkan sampah organik dan anorganik serta jadi sampah lainnya agar dapat mengurangi pencemaran air. Dari kelompok 1, apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman? Jika ada, dipersilakan. Silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Kanza dari perwakilan kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok penyanyi. Menurut kelompok penyanyi, bagaimana cara menanggulangi dampak dari pencemaran lingkungan tersebut? Kita yaitu, terima kasih. Baik, dari kami dari kelompok peneliti akan menjawab pertanyaan dari Kanza. Pertanyaan itu akan dijawab oleh Hani. Pada Hani, dipersilakan. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi bencana tersebut yaitu dengan menerapkan prinsip 3R. Yang pertama yaitu reduce atau mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang. Prinsip 3R merupakan langkah dasar yang sangat efektif dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai, menggunakan kembali barang yang masih layak, dan mendaur ulang sampah, sehingga kita dapat mengurangi jumlah sampah yang berakhir di lingkungan. Yang kedua, pengelolaan
dapat menghemat energi. Dengan menghemat menggunakan listrik, air dan bahan bakar, kita turut mengurangi emisi gas rumah kaca yang menjadi salah satu penyebab pemanasan global. Nah, yang terakhir, reboisasi atau penghijauan, penanaman kembali pohon di daerah hulu sungai dan area gundul untuk meningkatkan daya serap air tanah darat dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak dari pencemaran dan juga mendorong perubahan. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah Anda dapat memahaminya? Nah, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya dapat menerima dan memahami jawaban yang telah diberikan. Terima kasih. Baik, beri hapus dulu untuk kelompok 1. Silakan. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita ya tentang perubahan lingkungan, di mana perubahan lingkungan ini merupakan perubahan yang terjadi di dalam lingkungan sehingga mengakibatkan keseimbangan lingkungan dalam lingkungan sekitar tersebut. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan sehingga menyebabkan keseimbangan itu terganggu. Nah, perubahan lingkungan ini terbagi menjadi 2 faktor. Yang tadi kan perubahan faktor alam, dan manusia. Nah, contoh dari perubahan lingkungan ini itu ada faktor alam tadi kan, seperti gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, dan letusan gunung berapi. Sedangkan faktor manusia, penanaman hutan, penanaman liar, pembangunan perumahan, serta penerapan intensifikasi pertanian. Buang sampah satu. Iya, buang sampah sembarangan. Nah, contoh dari perubahan lingkungan ini termasuk dari pencemaran lingkungan, di mana pencemaran ini adalah masuknya atau jadi pencemaran lingkungan ini adalah masuknya atau dimasukkannya zat atau komponen lainnya ke dalam lingkungan. Jadi dapat menyebabkan kualitas di lingkungan itu menurun. Nah, jadi segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran itu disebut dengan polutan atau bahan pencemar. Jadi suatu zat yang dikatakan polutan itu karena keberadaannya dapat merugikan makhluk hidup dan jumlahnya melebihi batas normal, berada pada tempat yang tidak tepat dan berada pada waktu yang tidak tepat pula. Jadi bahan pencemar ini bisa mengakibatkan kerusakan pada lingkungan yang berupa limbah. Nah, limbah ini adalah hasil buangan dari kita produksi seperti limbah domestik, limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertanian. Nah, berdasarkan sumber terjadinya pencemaran lingkungan ini terbagi menjadi 4 tadi kan, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran suara, dan pencemaran udara. Jadi pencemaran air ini merupakan pencemaran di mana kondisi air seperti air danau, sungai, laut itu tercemar oleh bahan-bahan kimia atau zat-zat yang berbahaya seperti karbon monoksida, gitu kan. Dampak pencemaran air ini menjadi tidak layak konsumsi airnya, berubah bau, warna, menjadi kotor, Menimbulkan penyakit. menimbulkan penyakit seperti diare, kolera, dan serta keracunan pada manusia. Yang ini terjadi pada lingkungan udara yang tidak sehat. Jadi udara itu di mana suatu zat atau komponen lainnya masuk
kondisi tanah tersebut tercemar oleh bahan-bahan kimia tadi sehingga menurun kualitas tanah tadi. Pencemaran suara itu seperti gangguan pendengaran, kerusakan gendang telinga jika terpapar dalam jangka panjang, dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi, stres, atau insomnia. Nah, solusi dari kerusakan lingkungan ini seperti yang dikatakan Hani tadi kan, menerapkan prinsip dari 3R, reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle seperti mendaur ulang. Jadi sampah yang tidak kita gunakan itu bisa kita manfaatkan lagi untuk sesuatu hal yang bermanfaat, kan? Yang kedua itu seperti melakukan reboisasi, penanaman pohon hijau kembali, terus membuat teras sering, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang limbah setelah diproduksi, itu ya. Hasil diskusi tadi dan Ibu telah menjelaskan sedikit tambahan dari materi kita pada hari ini. Ibu mau minta salah satu dari anak-anak siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Baik, Regina silahkan menyimpulkan. Baik, Ibu, kesimpulan dari materi kita yaitu tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran itu adalah maksudnya atau dimasukkannya suatu zat yang berbahaya ke lingkungan yang lebih dari kapasitasnya sehingga akan merusak keseimbangan di lingkungan tersebut. Kemudian yang pencemaran itu disebabkan oleh yang kita sebut dengan polutan atau zat yang berbahaya tadi. Kemudian pencemaran lingkungan itu ada 4, yaitu pencemaran air, udara, tanah, dan suara. Pencemaran lingkungan itu bisa disebabkan oleh 2 faktor, yaitu oleh faktor alam, kemudian juga ada faktor aktivitas manusia yang akan berdampak bagi kehidupan manusia itu sendiri atau makhluk hidup di sekitarnya dan kerusakan keseimbangan alam. Kemudian juga ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan ini, yaitu seperti membuang sampah pada tempatnya, menerapkan prinsip 3R, reuse, reduce, recycle, kemudian melakukan penghijauan kembali. Baik, terima kasih jawabannya. Kesimpulannya, Regina, beri aplaus dulu untuk Regina. Baik, setelah kita mempelajari tentang materi perubahan lingkungan ini, Ibu mengambil Al-Quran Surah Ar-Rum pada ayat 41 sampai 42, yang mana artinya itu telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mensekutukan Allah. Jadi isi kandungannya itu mengatakan Allah tidak hanya menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan tangan manusia. Ia memberi petunjuk bahwa orang-orang yang hidup sebelumnya juga pernah melakukan kesalahan. Umat-umat di masa lalu binasa karena keingkaran mereka kepada Allah serta berbuat onar terhadap sesama manusia dan lingkungan. Jadi Ibu harap kita semua sebagai manusia janganlah merusak lingkungan sekitar, dan jagalah lingkungan kita sebagaimana kalian menjaga diri kalian sendiri, karena seperti pepatah kan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, baik.
ya, ada seminggu